teaching material atau instructional material. Hal ini juga dijelaskan dalam bukunya Mufal Pokok Anisatko yang berjudul Strategi Belajar Mengajar, artinya identik dengan pengertian keberadaan yang berasal dari kata raga, yaitu suatu benda yang dapat diraba, dilihat, didengar, dan yang dapat diamati melalui indera. Ya, di sini saya akan mempresentasikan dan melanjutkan presentasi dari teman saya di bagian C, yaitu faktor-faktor mempertimbangkan pemilihan media. Yang pertama di sini ada objektivitas. Objektivitas itu guru dalam memilih media pengajar harus dihindari. Dan yang kedua yaitu program pengajar. Pengajar atau suatu materi harus disampaikan anak didik berdasarkan kurikulum yang baik. Dan yang ketiga ada sarana program, yaitu suatu informasi pengajar melalui media pembelajaran dan mempunyai kemampuan berpikir imajinasi dengan tingkat pertimbangannya. Dan yang keempat ada situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi yaitu suatu atau tempat sekolah layak atau tidaknya peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Dan yang kelima ada teknik kualitas. Di situ yaitu penyajian media pengajar yang akan digunakan perlu diperhatikan. Dan yang keenam atau yang terakhir di sini ada efektivitas dan efisiensi penggunaan. Efektivitas yaitu suatu hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi yaitu proses pencapaian. Dalam penggunaan media meliputi apakah dengan menggunakan media informasi dapat diserap dengan baik, sedangkan efisiensi meliputi waktu, tenaga, dan biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam bukunya Ahmad Rohani yang berjudul Media Instruksional Edukasi juga dipaparkan ada 3 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media instruksional edukatif. Nah, diantaranya yang pertama, relevasi pengadaan media instruksional edukatif. Yang kedua, kelayakan pengadaan media instruksional edukatif. Dan yang terakhir yaitu kemudahan pengadaan media instruksional edukatif. Nah, lanjut. Untuk memilih atau menggunakan sebuah media itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertamanya itu biaya yang lebih murah pada saat pembelian ataupun pemeliharaan. Jadi kita tuh harus memilih tentang biayanya mana yang lebih murah gitu. Nah, yang kedua itu kesesuaian media dengan metode, harus sesuai antara media dengan metode tersebut. Nah, yang ketiga kesesuaian metode dengan karakteristik peserta didik, ini juga penting. Jadi media itu harus sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut. Nah, yang keempat pertimbangan praktis. Yang kelima ketersediaan media tersebut. Jadi kita itu harus benar-benar menyediakan media tersebut begitu. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh guru dalam memilih atau menggunakan media. Di antaranya yang pertama faktor tujuannya. Jadi tujuannya itu media atau digunakan itu harus sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditetapkan atau dirumuskan. Jadi kita itu nggak boleh sembarangan memilih media, tapi harus pertama misalkan materi ini berarti medianya harus ini begitu, jadi harus sesuai dengan tujuan medianya tersebut begitu. Yang kedua yaitu faktor efektivitas. Yang terakhir yaitu faktor kemampuan guru dan siswa. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Sudirman 1991 membagi prinsip-prinsip pemilihan media pengajaran yang dibaginya ke dalam 3 kategori. Yang pertama ada tujuan pemilihan, yaitu memilih media yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan pembelajaran. Terus yang kedua ada karakteristik media pembelajaran. Setiap media pengajaran mempunyai karakteristik tertentu baik pilihan dari segi keampuhannya, cara pembuatannya maupun cara penggunaannya. Lalu poin yang ketiga ada alternatif pilihan.
yaitu seorang guru harus bisa menentukan pilihan mengenai media mana yang akan digunakan. Prinsip psikologis yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan media adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada motivasi. Yang kedua, ada perbedaan individual. Ada media itu untuk apa? Lalu ada organisasi isi. Lalu yang kelima itu persiapan sebelum belajar. Yang keenam itu ada emosi. Yang ketujuh ada partisipasi. Selanjutnya ada umpan balik. 9. Penguatan. Yang ke-10 latihan dan pengulangan. Terakhir ada penerapan. Nah, di sini ada yang kriteria dan pendekatan dalam memilih media pelajaran. Di dalam penelitian media pembelajaran ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu ada 8 kriteria. Yang pertama itu ada media yang dipilih hendaknya selaras dan menunjang tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua ini ada aspek materi menjadi pertimbangan yang dianggap penting dalam memilih media. Nah, yang ketiga ini ada kondisi audiens atau siswa. Dari segi subjek belajar menjadi perhatian yang serius bagi guru dalam memilih media yang sesuai dengan kondisi anak. Nah, yang keempat ini ada ketersediaan media di sekolah atau memungkinkan bagi guru mendesain sendiri media yang akan digunakan. Nah, yang kelima ini ada media yang akan dipilih seharusnya dapat menjelaskan apa yang disampaikan kepada siswa secara tepat dan berhasil. Nah, yang keenam ini ada biaya yang akan dikeluarkan dalam memanfaatkan harus seimbang dengan hasil yang dicipta. Nah, yang ketujuh ini ada guru terampil menggunakannya. Nah, yang kedelapan ini ada mengelompokkan sasaran. Nah, yang terakhir itu ada mutu teknik. Pengembangan visual baik gambar maupun fotograf harus memenuhi persyaratan teknik tertentu. Lainnya yang dapat digunakan untuk memilih media pembelajaran yaitu yang pertama ada akses, artinya media yang diperlukan dapat tersedia mudah dan dapat dimanfaatkan oleh siswa. Kedua, cost, artinya media yang akan dipilih atau digunakan pembiayaannya dapat dijangkau. Ketiga, ada teknologi, artinya media yang digunakan dapat apakah teknologinya tersedia dan mudah menggunakannya. Keempat, ada interaktif, artinya media yang akan dipilih dapat memunculkan komunikasi dua arah sehingga siswa akan terlibat secara aktif. Kelima, ada organization, artinya memilih media pembelajaran tersebut secara organisatoris mendapatkan dukungan dari pimpinan sekolah. Yang keenam, ada novelty, artinya media yang dipilih tersebut memiliki nilai kebaruan sehingga memiliki daya tarik bagi siswa yang belajar. Tujuan mengemukakan adanya dua pendekatan atau model dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama ada model pemilihan tertutup. Terjadi apabila alternatif telah ditentukan dari atas, misalnya dari Dinas Pendidikan, mau tidak mau kita harus memakai media itu. Kalaupun kita bisa memilih, maka yang kita lakukan lebih banyak ke arah pemilihan topik atau topik bahasan mana yang cocok untuk dimediakan pada jenis media tertentu. Selanjutnya ada media pemilihan terbuka, artinya kita masih bisa memilih jenis media apa saja yang cocok untuk kebutuhan kita. Alternatif media masih terbuka luas. Proses pemilihan terbuka lebih luas, artinya karena benar-benar kita sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Selanjutnya ada prosedur pemilihan media pembelajaran yang tepat. Secara umum, prosedur pemilihan media pembelajaran ada 6 langkah, yaitu menentukan pesan yang disampaikan itu adalah tujuan pembelajaran atau hanya informasi, menetapkan media itu untuk keperluan pembelajaran atau hanya instruksional. Yang ketiga, menetapkan dalam usaha mendorong kegiatan belajar tersebut akan digunakan strategi afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang keempat, menentukan media dari kelompok yang sesuai dengan strategi yang dipilih. Dan yang kelima, mereview kelemahan dan kelebihan media yang dipilih. Yang terakhir, ada perencanaan, pengembangan, dan produksi media tersebut.
Ada 3 model yang dapat dijadikan prosedur dalam pemilihan media yang akan digunakan, yaitu model flowchart, model matrik, dan model checklist. Pemilihan media didasarkan atas tujuan pembelajaran, materi pelajaran, dan karakteristik media tertentu dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Penerangan atau pengajaran. 2. Tentukan transmisi pesan. 3. Tentukan karakteristik pelajaran. Yang keempat, klasifikasi media. Dan yang terakhir, analisis karakteristik masing-masing media. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.